Bawaslu dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan perspektif Islam dalam merespon pemilu maupun pemilihan. Ibarat kata ini adalah kuliah 7 menit terkait dengan kepemiluan. Berbicara aturan pemilu, ya, aturan pemilu itu lahir dari sebuah produk pemerintahan, produk politik, ya, para pemangku kebijakan yang tentu bertujuan untuk melahirkan pemimpin atau kepemimpinan berikutnya. Jadi dengan pemilu maupun pemilihan, estafeta kepemimpinan itu berjalan secara periodik, teratur dan tentu normal. Nah, karena pelaksanaan pemilu maupun pemilihan merupakan aturan atau kebijakan dari pemerintah atau pemangku kekuasaan yang pada sisi teknis itu kemudian ditindaklanjutin oleh penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, ada KPU, juga ada DKPP. Ya. Otomatis, karena sekali lagi itu adalah kebijakan, itu adalah aturan pemerintah, ya, yang tentu dalam perspektif ajaran Islam itu adalah harus kita ikuti, harus kita patuhi, ya, karena itu adalah produk ulil amri. Nah, itu sejalan dengan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum ila akhirih, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Ya, ulil amri dalam perspektif pemilu maupun pemilihan adalah yang mengeluarkan regulasi, ketentuan tentang pemilu dan pemilihan, gitu ya. Yang itu yang secara otomatis nanti dari ketentuan itu akan melahirkan kepemimpinan baru, ya, kepemimpinan baru secara periodik tadi. Ya. Nah, bagi kami di Bawaslu berbicara pemilu maupun pemilihan bukan hanya sekedar ritualitas 5 tahunan yang kemudian kita ikuti, kemudian kita mencoblos, selesai. Bukan hanya sekedar kita mempergunakan hak pilih, ya, gitu. Nah, tapi yang lebih penting bagi kami di Bawaslu itu adalah setiap tahapan pemilu dari awal sampai akhir, dari A sampai Z harus kita sama-sama kawal. Kita sama-sama pastikan bahwa proses dan tahapannya itu sesuai dengan aturan. Kemudian pada pelaksanaannya apakah ditemukan ada pelanggaran atau tidak? Sebab acap kali ketika kita berbicara pemilu maupun pemilihan, yang identik itu yang mengemuka adalah pelanggarannya. Nah, sebagai institusi Bawaslu, maka kami ingin mengajak, mari kita awasi, mari kita pastikan, mari kita bersama-sama pastikan bahwa tahapan pemilu itu jauh dari kecurangan, jauh dari kejahatan, jauh dari pelanggaran. Dan itu berkesesuaian dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa man lam yastati fa bilisani wa man lam yastati fa biqalbi. Yang artinya bahwa saat kita mendapati, menemukan, melihat pelanggaran, kemungkaran dalam perspektif pemilu adalah pelanggaran,
bisa pidana, bisa etik, atau bisa administratif. Nah, ketika kita menemukan itu, maka ubahlah dengan kekuasaan kita. Ubahlah dengan kewenangan kita, ubahlah dengan tangan kita. Ketika itu tidak bisa, maka ubah dengan lisan kita. Sosialisasikan, mari sama-sama sosialisasikan pentingnya berpartisipasi mengawasi tahapan pemilu. Kita berdakwah, kita mengajak, ya, melalui berbagai instrumen agar masyarakat, peserta pemilu dan stakeholder pemilu aware dan peduli tentang pemilu itu harus berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita adalah saat menemukan atau mendapati pelanggaran itu kita mengubahnya dengan hati. Manifestasinya apa? Kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar proses pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik, berjalan dengan baik. Atau paling tidak, ketika berbicara pelanggaran, kita itu benci dengan pelanggaran. Kita tidak ikut-ikutan ketika orang lain melakukan pelanggaran. Ya, itu. Kita tidak terjebak dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita mengubah, ya, mengubah pola pikir agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Mengubah mindset maksudnya, gitu ya. Dan diawali dengan diri kita, walaupun kita misalkan tidak bisa mengajak orang lain, paling tidak sebagai bentuk ketidaksukaan kita dari pelanggaran, atas pelanggaran itu, sikap kita membenci itu sebagai sebuah bentuk dari mengubah kemungkaran dalam pemilu. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Singkat tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.